Oke, halo teman-teman. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi sorting. Nah, materi sorting ini adalah materi terakhir ya, sebelum teman-teman nanti ujian akhir semester begitu. Oke, nah sebelum saya akan ke materi sorting, di sini saya akan membahas terlebih dahulu terkait exercise minggu lalu, yaitu tentang AVL gitu ya. AVL3. Nah, kemarin diketahui bahwa ada data seperti ini. Nah, kemudian bagaimana kalau data-data tersebut diinput ke suatu binary search tree secara terurut begitu. Nah, dengan menggunakan konsep AVL3, bagaimanakah hasil akhir dari binary search tree-nya? Nah, kemudian di sini teman-teman diminta untuk menghitung begitu ya, menghitung nilai dari height dan menghitung nilai dari balance faktornya. Setiap kali teman-teman akan menginputkan suatu data. Nah, ini adalah contohnya yang pertama, yaitu memasukkan nilai 100. Nah, maka dia akan hasilnya seperti ini, ada satu gitu ya. Memasukkan nilai 100. Kemudian yang kedua adalah memasukkan nilai 80. Nah, ketika memasukkan nilai 80, itu kan nanti akan dicek apakah 80 ini lebih besar atau lebih kecil dari 100. Nah, karena dia 80 lebih kecil dari 100, maka dia berada di anak sebelah kiri. Nah, kemudian di sini dihitung height-nya. Karena dia leave, height-nya adalah 1, balance faktornya adalah 0 gitu ya. Kemudian yang 100 itu head-nya adalah 2, balance faktornya adalah 1, min 1 begitu. Karena 0 dikurangi 1 di sini gitu ya. Jadinya min 1. Oke, kemudian masukkan lagi insert 60 ya. Lagi-lagi 60 ini dicek kurang dari 100, iya, berarti dia berada di sebelah kiri gitu ya. Nah, ternyata di sini udah ada 80, kemudian dicek lagi, dia kurang dari 80 atau lebih dari 80. Ternyata kurang, berarti dia sebagai anaknya lagi di sebelah kiri. Nah, di sini nilai head-nya berapa, nilai balance factor-nya berapa, itu dihitung. Oke, nah ternyata di sini ada unbalance gitu ya, karena nilainya itu bukan min 1, bukan 0, dan juga bukan 1. Nah, ini adalah syarat dari AVL disebut sebagai AVL yang balance. Oke, kemudian karena ini sisi kiri-kiri-kiri, maka dia akan dilakukan rotation adalah left-left gitu ya. Nah, left-left rotation di sini yang pertama hasilnya adalah ini 80 sebagai pivot. Nah, 80 ini nanti sebagai root-nya, kemudian 60 sebagai anak kiri dan si 100-nya jadi sebagai anak kanan. Dengan demikian di sini kita bisa lihat height dan balance factor-nya itu semuanya sudah balance gitu ya. Nah, ini 1 0, yang ini 2 0. Oke. Kemudian masukkan lagi. Oh, sebentar, karena itu tadi left begitu ya. Oh ya, betul. Sudah. Kemudian masukkan lagi yang insert 40. Kita lihat soalnya dulu. Oke, betul. Setelah 60, insert 40. Nah, di insert 40 ini dicek lagi 40 itu anaknya siapa gitu ya. Nah, dari 80 ternyata dia lebih kecil, dari 60 lebih kecil. Berarti 40 nanti ada di anak sebelah kiri dari 60. Nah, kemudian dicek balance factor dan height-nya. Ternyata di sini balance factornya aman ya, ini min 1, 0, min 1, 0, aman. Kemudian lanjut lagi, insert 20. Nah, ketika insert 20, kita cek, berarti 20 ini dicek dari 80 lebih kecil, dari 60 lebih kecil, dari 40 lebih kecil. Berarti si 20 ini nanti berada di anak sebelah kiri 40. Nah, ternyata ketika kita cek balance factornya, dan juga height-nya ternyata ada yang tidak
balance gitu ya. Ada nilai -2 di sini dan juga di 60 ini. Oke, dengan demikian kita lakukan rotation dulu. Nah, rotationnya apa? Karena dia di sini adalah LL gitu ya, berat di kiri itu left rotation. Nah, kemudian dirotasikan ini sebagai pivotnya adalah si 40. Dengan demikian gimana? Ya, jadi ini 40 ditarik ke atas, dia nanti sebagai parent, begitu. Kemudian sisi kirinya ini 20, sisi kanannya adalah 60. Nah, jadi tree-nya, hasil tree-nya adalah menjadi seperti ini. Jadi di root itu tetap 80, kemudian di bawahnya 80 itu bukan lagi 40 tapi bukan lagi 60 tapi 40 begitu. Oke, sudah. Kemudian berikutnya setelah insert 20, insert 10. Nah, di sini insert 10. Oke, kita cek 10 berarti dia kurang dari 80, kurang dari 40, kurang dari 20, berarti dia ada di anak sebelah kirinya 20. Dicek lagi balance factor dan height-nya itu dicek lagi. Nah, ternyata di sini ada unbalance gitu ya. Di sini ada 2, yang lainnya udah balance, tapi yang di atas ini yang 80 itu masih unbalance. Dengan demikian kita cek lagi ini porsinya seperti apa gitu ya. Ini bentuknya itu apa? Bentuknya adalah LL, left. Nah, dengan demikian harus dirotasi. Dirotasi, pivotnya adalah 40. Nah, ini adalah pivotnya. Oke, dengan demikian gimana? Nah, ini cara menentukan pivotnya gimana? Kita lihat lagi di slide yang minggu lalu gitu ya tentang AVL3. Nah ya. Oke, nah tentang AVL3 di sini itu kan ada bentuk-bentuknya ya, teman-teman. Nah, ini. Jadi teman-teman tinggal melihat aja kalau misalkan dia kasusnya itu bentuknya apa, left case kah gitu. Nah, kalau left case ya berarti kan pivotnya yang ini, yang tengahnya itu. Jadi teman-teman tinggal mengimplementasikan dari format atau bentuk ini gitu ya. Tinggal diimplementasikan kalau di sini bagaimana. Oke, jadi pivotnya 40. Nah, terus gimana dong? Nah, jadi 40 ini nanti akan naik ke root gitu ya. 40 ini sebagai root-nya di sini. 40 sebagai root-nya, terus anaknya berarti yang mana? Nah, anaknya adalah 20 dan 80 gitu. Jadi anak dari 40 ini sebagai pivot, anaknya adalah si 20 dan si 80. Kemudian 60-nya gimana? Ya berarti 60-nya ini ikutnya adalah di 80-nya gitu. Dia ini potong terus ikut di sebelah sini. Ikut sebagai anak 80 gitu. Oke. Kemudian insert yang terakhir yaitu insert 5. Ya. Nah, ini tadi bentuk yang sebelumnya tadi jadinya seperti ini, dicek lagi height dan balance factor-nya dan sudah aman. Kemudian insert 5. Nah, insert 5 ini ada di bawah sini. Kemudian dicek lagi balance factor-nya. Ternyata ada yang masih unbalance di sini. Nah, kemudian gimana? Kemudian ini dilihat, ini case-nya itu apa gitu. Ternyata case-nya adalah LL, left. Dengan demikian, dia harus di-rotate gitu ya, di-rotate. Terus pivotnya adalah si 10 ini. Jadi si 10 ini nanti akan ditarik dia nanti sebagai root, sebagai parent gitu ya. Maaf, bukan sebagai root. Kalau root nanti takutnya teman-teman salah menangkap jadinya yang paling puncak gitu ya. Kan dia sebagai parent. Kemudian 10, nah anak kirinya adalah 5, anak kanannya adalah 20. Dengan demikian hasil akhir dari BST, Binary Search Tree, yang sudah menerapkan konsep AVL tree adalah seperti ini. Di mana yang root itu adalah 40, kemudian 40 punya anak, 10 dan 80, kemudian 10 punya anak 5, 20, 80 punya anak 60, dan 100. Ini adalah hasil akhir dari BST yang menerapkan konsep AVL tree. Oke, selanjutnya kita akan menuju ke materi tentang sorting. Nah, jadi ada beberapa algoritma searching gitu ya, algoritma pencarian yang dapat bekerja
lebih cepat atau benar ketika data-datanya itu sudah tersusun secara terurut. Nah, contohnya adalah binary search. Jadi binary search itu dapat dilakukan prosesnya itu secara benar ketika semua datanya itu sudah selesai atau sudah terurut begitu ya. Nah, karena itu kita harus mengetahui ya gitu ya. Karena searching sama sorting itu ibaratnya sebagai close friend gitu ya. Di mana ada searching di situ nanti pasti ada sortingnya. Nah, jadi kita harus tahu dulu algoritma untuk sorting gitu, algoritma untuk pengurutan. Yang tersedia itu algoritmanya apa saja, kemudian performanya bagaimana, dan bagaimana juga cara kerja dari masing-masing algoritma sorting tersebut. Nah, ada beberapa algoritma sorting yang bekerja dengan running time big O n kuadrat. Ini adalah running time dari sorting algoritma ya. Yaitu algoritma apa saja? Ada bubble sort, ada insertion sort, dan ada selection sort. Nah, ini masing-masing kita akan bahas. Ini adalah algoritma yang memiliki running time big O n kuadrat. Yang pertama adalah bubble sort. Nah, bubble sort itu gimana sih? Jadi cara kerja bubble sort itu adalah dengan memindahkan angka yang paling besar itu ke posisi paling akhir. Nah, ini untuk ascending order gitu ya, untuk pengurutan secara ascending. Nah, dalam kasus ini kita nanti akan membandingkan angka yang ada di indeks I dengan angka yang ada di indeks I plus 1. Jadi misalkan nanti teman-teman punya array 0, 1, 2, 3, 4. Itu adalah indeksnya. Di sini nilainya adalah 10. Nah, misalkan seperti ini. Nah, ini nanti akan dibandingkan nih. Cara kerjanya itu. Kita hanya membandingkan dua angka. Gitu ya. Membandingkan dua angka, yaitu angka yang ada di indeks I dengan angka yang ada di indeks I plus 1. Ini I plus 1. Nah, ini sesuai dengan iterasinya nanti ya. Nah, jika angka yang ada di indeks I ini lebih besar daripada angka yang ada di indeks I plus 1, maka kita harus menukar di swap number-nya. Ya. Kita akan menukar sehingga hasilnya nanti adalah di sini 2, di sini 10, kemudian 3, 7, 12. Nah, ini nanti proses ini akan dilakukan secara berulang kali sampai hasil array-nya ini benar-benar terurut gitu. Nah, ini adalah contoh dari bubble sort. Untuk iterasi yang pertama, nah, dia akan membaca indeks I dengan indeks I plus 1-nya. Di sini ada 5 dan 1. Nah, ternyata 5 ini lebih besar daripada nilai di indeks I plus 1, sehingga dia harus di swap gitu ya. Harus di swap, ditukar begitu. Sehingga 5-nya ditaruh di indeks I plus 1, 1-nya diletakkan di indeks I gitu. Kemudian selanjutnya dia akan berjalan. Ya, ini ketika I-nya sama dengan 0, kemudian J sama dengan I plus 1, kan begitu ya. Kemudian yang di sini, I-nya adalah 1, karena sudah naik. Kemudian dia akan melihat, begitu. Dia akan melihat indeks yang ke 1, indeks 1. Kemudian J-nya adalah berarti I plus 1, yaitu 2. 5 sama 4, ternyata 5 lebih besar dari 4, maka dia harus di swap, ditukar. 4
kemudian nanti akan menempati di indeks 1, dan 5 akan menempati di indeks I+1-nya. Itu indeks 2. Kemudian dilihat lagi, dia akan berjalan lagi, gitu ya. Ini adalah I sama dengan 2, nah dia akan melihat dengan membandingkan dengan ini, 3. Ini 5 dibandingkan dengan 2. Ternyata 5 ini lebih besar daripada 2. Sehingga 5 harus ditukar dengan 2. 2-nya di depan, 5 di belakang. Kemudian ini ketika I-nya 0, 1, 2, 3. I3, J, I+1. Kemudian di sini dilihat 5 sama 8. Ternyata 5 ini lebih kecil dari nilai yang ada di indeks I+1. Dengan demikian di sini tidak ada penukaran, no swap gitu ya. Nah, ternyata ini adalah array yang terakhir gitu ya, yang diperiksa. Karena si ini 3, 4, si ini I+1 itu sudah merupakan indeks maksimal dari suatu array-nya. Nah, dengan demikian ini prosesnya diakhiri untuk yang terakhir, untuk first pass-nya ini. Nah, hasil array yang ada di first pass ini adalah seperti ini. Kemudian ternyata ini belum terurut juga, makanya dia masih menjalankan second pass. Nah, second pass atau second iteration-nya, bagaimana caranya? Diperiksa lagi seperti tadi. Indeks 0 dibandingkan dengan indeks 1. Indeks 1 bandingkan dengan indeks 2, indeks 2 dengan indeks 3, indeks 3 dengan indeks 4. Nah, hasil akhirnya adalah seperti ini. Kemudian untuk memastikan ini apakah sudah terurut atau belum, nah kita jalankan third pass. Kenapa kok gitu? Ya karena di sini masih ada swapping. Ya. Jadi ketika ada swapping, maka dia harus dilakukan lagi gitu. Pemeriksaannya. Ternyata ini pengecekan ya, dicek lagi indeks 01, 12, 23, 34, ternyata dari proses-proses ini sudah tidak ada lagi swap, gitu ya, sudah tidak ada lagi penukaran, no swap. Dengan demikian hasil akhirnya adalah seperti ini. Itu adalah contoh dari bubble sorting. Implementasinya di kode program seperti ini. Nah, teman-teman kalau misalkan lakukan analisis kompleksitasnya gitu ya, ini nanti didapatkan big O. Oke, sebentar, saya salah ini di sini. Ada kurung salah. Nah, ini kalau dihitung ya, ini berapa? Ini N, ini N-1, dan N+1 gitu ya. Kemudian ini N-1, N gitu. Nah, di sini kita bisa lihat kan, ini sama dengan N kuadrat. Di sini juga N kuadrat min 1. Kemudian di sini N kuadrat 1 juga, ya kan? Nah, dengan demikian, big O-nya adalah N kuadrat. Big O, N kuadrat. Oke, kemudian yang berikutnya adalah insertion sort. Nah, insertion sort sesuai dengan namanya bahwa insert gitu ya, insertion sort. Dia cara kerjanya adalah dengan memasukkan atau menyisipkan item yang baru ke dalam posisi tertentu, gitu ya, dan tetap mempertahankan item tersebut, item yang ada di storage itu tetap terurut begitu. Nah, ada dua implementasi yang bisa digunakan untuk insertion sort. Yang pertama adalah teman-teman bisa menjalankan insertion sort ini dalam linked list.
baik itu singly linked list atau doubly linked list. Selain itu, teman-teman bisa menggunakan array. Nah, untuk yang linked list seperti ini. Jadi teman-teman membaca suatu item dari array, misalkan seperti ini ya, diketahui array-nya seperti ini, original array-nya. Kemudian memasukkan item-item yang dari array ini ke dalam linked list. Nah, ketika memasukkan, tetap diperhatikan bahwa linked list tersebut harus tetap dalam keadaan terurut. Misalkan yang pertama, ini untuk indeks 1, ya, untuk yang pertama, first item edit, hasil linked list-nya adalah seperti ini. 6, nah dia berarti sebagai head gitu ya, karena ditunjuk sebagai head. Kemudian second, nah, ketika di sini memasukkan item yang kedua, dia akan dicek 5 ini lebih besar atau lebih kecil dari head-nya. Ternyata 5 ini lebih kecil. Nah, karena di sini kita akan melakukan ascending order gitu ya, pengurutan secara ascending, maka si 5 ini dimasukkannya bukan sebagai di sini, tapi dia ada di depannya 6. Nah, berarti teman-teman nanti pakainya logikanya apa? Insert from. Nah, itu sudah dibahas ya, bagaimana cara melakukan insert from. Sudah dibahas di materi linked list. Kemudian lakukan begitu juga untuk elemen ketiga. 8 ini dicek. Dia nanti masuknya kemana? Nah, ternyata masuknya di sini. Berarti insert back. Terus 1 dicek. Berarti insert front lagi. 7. Nah, 7 ini di sini nanti ada 8, berarti 7 kan ada di tengah-tengahnya. Nah, berarti ini gimana cara memasukkannya? Nah, itu teman-teman bisa menerapkannya menggunakan linked list dan caranya sudah ada di slide linked list gitu. Tinggal dibaca ulang kalau teman-teman lupa. Ini adalah implementasi dari linked list-nya. Oke. Kemudian bagaimana kalau menggunakan array? Nah, kalau menggunakan array, di sini teman-teman perhatikan bahwa suatu array ini akan dibagi menjadi 2 bagian. Bagian yang di depan ya, atau front part-nya itu adalah bagian yang sudah terurut dan bagian yang belakang itu adalah bagian yang belum terurut. Nah, ukuran dari front part itu dimulai dari 1. Artinya kita sudah memiliki gitu ya, kita memiliki hanya 1 item dan item ini berarti sudah terurut begitu. Kemudian secara berulang-ulang kita akan membaca 1 item di belakangnya, di bagian back part-nya itu, dan kita akan mencoba untuk memasukkan item yang ada di back part-nya itu ke posisi yang sesuai di bagian front part. Nah, kalau teman-teman bingung di sini ada simulasinya. Oke, katakanlah di sini saya punya item yang ingin dimasukkan yaitu 4. Oke, 4 saya masukkan. Nah, maka si 4 ini, inilah dia nanti sebagai front part-nya. Karena dia dimulai, front part ini dimulai dari 1 saja. Dimulai dengan elemen 1 saja. Gitu ya. Jadi bagian front part itu dimulai dengan 1 elemen saja. Kemudian akan memasukkan nilai berikutnya. Nah, di sini nilainya 75. Oke, 75 dibandingkan dengan 4 ini ternyata memang masih lebih besar 75. Sehingga dia diletakkan di sebelah kanannya 4. Gitu ya, dia masuk di sini. Nah, ini adalah berarti front part-nya isinya sudah 2. Gitu ya, 2 elemen. Kemudian mau masukkan item lagi. 74. Nah, 74 itu ternyata lebih kecil dari 75. Dengan demikian,
74 ini nanti akan masuk ke tengah-tengahnya, gitu ya, di antara 4 dan 75, dan 75 ini akan di-swap, bukan di-swap ya, ditambahkan. Jadi posisi dia akan diletakkan di sini, gitu. Ini kan front part ya, front partnya dia berarti kan indeksnya 0, 1. Nah berarti 75 ini nanti akan diletakkan di indeks 1 plus 1, 74 akan menempati indeks yang di 75 tadi, yang sebelumnya itu tadi, yaitu di indeks 1. Hasilnya seperti ini. Kemudian 2, nah 2 ini dilihat lagi, oh ternyata 2 ini lebih kecil dari 75, lebih kecil dari 74, lebih kecil dari 4. Berarti 2 ini letaknya yang paling depan. Dengan demikian, 2 ini diletakkan di indeks 0, gitu ya. 4, 74, dan 75 ini masing-masing indeksnya ditambah 1. Sehingga hasilnya seperti ini. Jadi 4 ini yang awalnya di indeks 0, nah dia sekarang menempati di indeks 1. 74 yang ada di indeks 1, dia sekarang menempati di indeks 2. 75 yang ada di indeks 2, dia akan menempati di indeks 3. Gitu. Yang 2 ini akhirnya dia menempati di indeks 2. Kemudian item yang mau dimasukkan adalah 54. Nah, dicek 54 kurang dari 75, kurang dari 74. Dicek lagi sini, oh ternyata lebih dari 4. Oke, berarti dia letaknya adalah di antara elemen, di antara 4 dan 74 di sini. Berarti gimana? Nah, berarti 74 dan 75 ini indeksnya di plus 1. Sehingga dia akan menempati indeks 2, 74 indeks 3, 75 indeks 4. Sudah tidak ada item lagi yang akan ditambahkan. Nah, berarti dengan demikian array yang dimiliki ini sudah terurut, gitu ya, menggunakan insertion sort. Jadi dengan cara memasukkan. Implementasinya adalah seperti ini. Nah, ini kalau teman-teman lakukan analisis kompleksitas, ini juga akan ditemui big O-nya adalah N kuadrat. Kemudian untuk selection sort dimulai dari array yang paling awal, gitu ya. Kemudian dia akan membandingkan nilai dari elemen pertama dengan elemen yang lainnya di dalam array. Kemudian elemen yang paling kecil akan diletakkan di posisi indeks 0. Selanjutnya, sorting yang berikutnya sudah tidak lagi dimulai dari beginning atau di indeks 0, tapi akan dimulai dari indeks 1. Proses ini akan terus diulang sampai posisi terakhir, gitu ya. Akan diulang terus sampai ini permulaan sortnya itu sudah habis gitu. Oke. Kita lihat contohnya seperti ini. Misalkan di sini punya array, isinya adalah 7, 4, 5, 9, 8, 2, 1. Nah, kita akan mulai dari the beginning of array, ya. Jadi dari 7 ini. Kita lihat nih, kita bandingkan 7 dengan 4, 7 dengan 5, 7 dengan 9, 7 dengan 9 dengan 8, 2, 1. Nah, manakah elemen yang memiliki nilai paling kecil? Ternyata di sini ketemulah. Ya, ketika 7 dengan 4 dibandingkan. Oke, ternyata lebih kecil dari 4. 4 ini akan di-select gitu ya. Untuk dibandingkan lagi, 4 dengan 5, enggak, 9, enggak, 8, enggak, 2. Oh iya, ini lebih kecil. Oke, ini jadinya di-select lagi. Ini sudah enggak lagi di-select. Ini juga enggak lagi di-select gitu kan. Kemudian 2 ini dibandingkan dengan 1. Oke, nah ternyata ketemulah nilai minimal gitu ya. Jadi nilai yang paling kecil di dalam suatu array. 1. Nah,
satu ini akhirnya dia akan diletakkan di indeks 0. Di indeks 0. Oke, satu ini akan dipindah di indeks 0. Dan nilai yang ada di indeks 0, si 7 ini, dia akan pindah menempati di nilai satunya. Oke. Kemudian proses berikutnya, karena yang di indeks 0 ini sudah terurut, maka proses berikutnya, selection berikutnya, itu dilakukannya dari indeks 1, bukan lagi indeks 0. Gitu ya. Tapi ini sudah plus-plus gitu, sudah I++, jadi dia harus dimulainya dari indeks 1. Kita lihat 4, 5 lebih kecil 4, 9 lebih kecil 4, 8 lebih kecil 4, 2 lebih kecil 2. Gitu ya. Kemudian 4 dengan 7 lebih kecil 4, berarti ini yang paling kecil, si 2. Nah, 2 ini akhirnya diletakkan di sini, 4 diletakkan di sini. Nah, 1, 2. Kemudian akan dilanjutkan lagi, dimulainya dari 2. 5, 9, 8, 4, 7. 5 dibandingkan dengan 9, bandingkan dengan 8, bandingkan dengan 4, bandingkan dengan 7, ternyata yang paling kecil adalah 4. Sehingga dia 5 menempati tempatnya 4, 4 menempati tempatnya yang di sini. Gitu ya. 4 menempati ini. Ini tadi kan sudah indeks 0, indeks 0, 1, 4 menempati indeks kedua. Kemudian 9. Ini juga demikian. 9, 8, 5, 7. Nah, yang paling kecil 5. Nah, tinggal 5 menempati tempatnya 9, 9 menempati tempatnya 5. Sampai akhirnya dia terurut seperti ini. Karena sudah tidak ada lagi, ini sudah ditukar, berarti 8 ke sini, 9 ke sini, berarti sudah tidak ada lagi yang bisa, ini sudah terurut. Bahwa yang paling kecil itu berada di sebelah kiri dan yang paling besar berada di sebelah kanan. Ini untuk pengurutan secara ascending. Implementasinya seperti ini. Nah, kemudian algoritma sorting yang lainnya itu apa? Jadi ada beberapa algoritma sorting yang lainnya selain bubble sort, insertion, dan juga selection sort. Nah, algoritma yang lain ini memiliki kompleksitas waktu big O n 2 log n, gitu ya. Nah, contohnya adalah heap sort. Heap sort ini adalah algoritma sorting yang populer dan juga efisien. Nah, konsepnya adalah dia akan mengeliminasi elemen satu persatu dari bagian heap, gitu ya. Dari bagian heap listnya itu. Sehingga kemudian bisa dimasukkan gitu ke dalam list yang sudah terurut. Nah, heap ini gitu ya. Heap itu adalah suatu binary tree yang komplit. Di mana binary tree ini, ingat namanya binary tree, binary itu berarti kan terdirinya hanya 2 gitu ya. Jadi binary tree itu hanya memiliki node yang paling banyak punya 2 anak saja. Nah, oke, complete binary tree itu adalah binary tree yang mana setiap level, gitu ya, setiap levelnya kecuali level paling bawah atau leaf node atau node leaf itu harus terisi secara komplit, yaitu harus punya 2 anak. Nah, contohnya seperti ini. Ini adalah heap sort algorithm untuk pengurutan secara ascending. Jadi kita akan membuat gitu ya, build a max heap from the input data. Input datanya seperti apa? Kita buat heap-nya, kita buat binary tree-nya gitu.
Ingat, heap itu apa? Heap adalah complete binary tree. Nah, kemudian kalau sudah dibuat tree-nya, item yang paling besar itu harus terletak di bagian root dari heap-nya. Oke, kemudian gantikan itu dengan item terakhir dari heap dengan cara mengurangi size dari heap-nya, mengurangi size-nya dengan 1. Size dari heap-nya itu dikurangi 1. Kemudian proses ini akan diulang sampai size dari heap itu lebih dari 1. Oke, contoh ilustrasinya adalah seperti ini. Teman-teman bisa dilihat ya di videonya tadi. Nah, tapi di contoh ini dia akan melakukan pengurutan secara descending. Gitu. Nah, proses lengkapnya teman-teman bisa lanjutkan menontonnya. Oke. Kemudian yang terakhir adalah radix sort. Nah, tidak seperti teknik sorting yang lainnya gitu ya. Jadi radix sort ini tidak akan membandingkan gitu ya. Tidak akan membandingkan suatu item untuk melakukan pengurutan. Tapi radix sort itu akan menghitung posisi dari key-nya gitu ya. Dia akan menghitung posisi dari key dan menempatkan key ke dalam suatu posisi tertentu atau lokasi tertentu. Nah, lokasi ini akan dihitung dari digit terakhir sampai ke digit pertama dari key-nya. Oke, sebagai contoh di sini kita punya data gitu ya yang ingin dilakukan sorting. Ada 478, 537, 9, 721, 338, 123 dan juga 67. Untuk first pass kita akan lakukan seperti ini. Find the location of the number based on its last digit. Oke. Seperti yang ada di petunjuk bahwa untuk radix sort itu dia penentuan lokasinya akan dihitung dari digit terakhir sampai digit awal. Nah, berarti digit terakhir ini yang akan dipertimbangkan. Find the location of the number based on its last digit gitu. Jadi katakanlah di sini kita punya tabel gitu ya. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 misalkan seperti itu. Oke, kita punya tabel seperti ini. Kemudian kita letakkan berdasarkan digit terakhir ini. Berarti 478 adanya di 8. 537 ada di 7. 9, berarti 9 ini kan hanya satu angka, hanya satu digit aja. Ya berarti dia diletakkan di 9. 721, 1, 3, 3, 38 kita letakkan di bawahnya 478 karena sebelumnya sudah ada 478 gitu ya. Kemudian 123 diletakkan lagi di sini 67 berarti 7.
Oke, ingat penempatannya berdasarkan digit terakhir sesuai dengan petunjuk. Gitu ya. Kemudian hasilnya adalah seperti ini. Nah, ini kalau mau ditulis dalam urutan nomor gitu ya, dalam urutan gitu. Berarti 721 3 123 537 67 478 38 dan juga 9. Hasilnya seperti ini. Untuk first pass. Kemudian, oke, hasilnya dari first pass adalah seperti ini. Nah, ternyata belum terurut kan? Makanya nanti dilanjutkan ke second pass. Karena tadi di first pass kita memeriksa dari last digit atau digit terakhir, maka di second pass kita akan memeriksa dari second last digit, dari digit kedua yang terakhir. Gitu ya. Tadi sudah digit terakhir, sekarang digit kedua dari yang terakhir. Berarti ini 2 gitu ya. Kalau 721 berarti 2. Kemudian kalau ini hanya satu angka berarti gimana? Oke, teman-teman perlu tahu bahwa 3 itu kan sama dengan depannya ini ada 0 kan. 0, 0, 0, 0 berapa, belakangnya 3. Itu kan tetap sama dengan 3. Beda halnya kalau 3, kemudian belakangnya ditambah 0, 0. Nah, ini kan sudah tidak lagi sama dengan 3. Sudah beda ya. Nah, oleh karena itu berarti second last digit atau digit kedua terakhir dari 3 itu adalah 0. Nah, ini kan sama dengan 03. Berarti dia diletakkannya di 0. Bukan lagi 3 ya. Oke, kemudian 123 diletakkan di 2. 537 letakkan di 3. Kemudian 67 letakkan di 6. 478 letakkan di 7. 38 letakkan di 3. 9 ini 09 ya. Berarti letakkan di 0. Nah, sehingga hasil dari second pass adalah seperti ini. 03 atau kita bisa tulis nolnya dihilangkan gini ya. Kan sama aja ya. Yaitu 3, 9, 721, 123, 537, 38, 67, 478. Hasil akhirnya adalah seperti ini. Untuk second pass, bukan hasil akhir dari radix. Kita cek lagi. Nah, apakah sudah terurut? Ternyata belum, gitu ya, belum terurut. Terus gimana? Oke, kita lakukan third pass. Oke, kita lakukan third pass, yaitu kalau tadi sudah dari digit first pass digit terakhir, second pass digit 2 dari terakhir, third pass berarti digit ketiga dari yang terakhir. Berarti kalau 721, si 7-nya ini. 123, 1. 537, 5. 38 berarti 0. 67 berarti 0. 478 berarti 4. 3, 9 ini berarti masih sama-sama di 0. Ya. Nah, kita bisa tuliskan 003, 009, kemudian 721, 123, 537, 038, 067, 478. Dengan demikian, urutan nomornya dari third pass itu adalah seperti ini. 3, 9, 38, 67, 123, 478, 537, dan 721. Karena ini merupakan item yang di awal begitu ya. Item awalnya berarti dengan demikian ini third pass adalah proses terakhir. Nah, kita bisa lihat ini sudah kita bisa lihat lagi ya radix sort. Nah, ini kan dia akan calculate positionnya dari key dan place the key to a certain location. Yang mana lokasinya ini akan dihitung dari last digit sampai first digit dari key-nya. Ini kan 478 berarti kan sudah 3 digit ya, 3 digit. Berarti sudah habis. Ini adalah terurutnya. Oke. Sampai sini ada pertanyaan? Oke, teman-teman nanti kalau ada pertanyaan bisa didiskusikan melalui grup. Kemudian di materi ini tidak ada tugas, tapi teman-teman belajar mandiri ya. Karena minggu depan itu akan ada pelatihan soal sebelum UAS. Silakan teman-teman pelajari materi-materi
setelah UTS sampai dengan materi sorting. Itu adalah materi atau bahan dari UAS. Begitu teman-teman, saya akhiri sampai di sini. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Selamat sore.